Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Saluhutna silehon-lehon nadenggan na saulibasa na mauliutus ima narosian gijang. Sian amaninatiur naso olomuba naso uboto agia halinu ni hamimibbar. Pemberian yang baik berasal dari Bapa. Kesulitan dan pergumulan yang sedang kita hadapi sering kita mengatakannya sebagai pencobaan yang datang dari Allah. Seolah-olah pencobaan-pencobaan itu disengaja dan berasal dari Allah bagi kita. Pencobaan diartikan dalam makna yang negatif, seolah-olah sengaja mencobai untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan seseorang, ketahanan, kekuatan seseorang yang sedang menghadapinya. Jika seseorang mencobai orang lain, kemungkinan besar dia belum mengetahui dan mengenal orang yang dicobai tersebut. Dan pencobaan identik membawa kita jatuh dan jauh dari Allah, sumber segala terang dan kebaikan. Apapun yang sedang kita hadapi adalah ujian bagi kita. Ujian dan pencobaan tentu berbeda. Dan ujian ini adalah untuk memperkenalkan diri kita sendiri kepada diri kita sendiri juga. Sebab Allah sangat mengenal kita. Dia mengetahui batas kemampuan dan kekuatan kita dalam menanggung beban pergumulan kehidupan ini. Kita sendiri yang tidak mengenal diri kita sendiri. Yang sedikit saja menghadapi kesulitan, kita langsung lemah, kecewa, dan tidak sedikit diambang keputusasaan. Seolah-olah yang kita hadapi adalah yang paling berat dan kita tidak sanggup menghadapinya menurut pikiran kita. Satu hal yang terjadi dalam hidup kita bisa memiliki tujuan yang berbeda dari Allah Bapa sumber terang dan tujuan si iblis. Seperti halnya yang dihadapi oleh Ayub. Pergumulan dan kejadian-kejadian yang dihadapi oleh Ayub yang sangat berat itu menurut ukuran manusia. Namun di balik semua yang terjadi, Allah bertujuan untuk semakin memurnikan kesetiaan Ayub terhadap Tuhan. Dan akhirnya Ayub teruji melalui proses itu. Walaupun dalam proses pergumulan tersebut banyak hal yang harus dipelajari, yang akhirnya dia mampu teruji dalam mengampuni dan memohon pengampunan buat sahabat-sahabatnya. Sementara si iblis bertujuan, jika semua yang ada pada Ayub dirampas daripadanya, maka dia akan menghujat dan akan meninggalkan Allah. Dan ini tidak terjadi. Mari kita lihat perbedaan dari terang dan kegelapan tersebut memang sungguh sangat berbeda. Allah Bapa, sumber segala terang, menginginkan kebaikan dan ingin menganugerahkan segala yang terbaik bagi kita. Walau cara memberikan kebaikan itu tidak selalu sesuai dengan yang kita inginkan. Terkadang, kebaikan dan anugerah yang sempurna dikemas dengan kesulitan yang kita hadapi. Sehingga kita dimampukan dan diproses untuk dapat menghidupi kebaikan itu. Kado tidak selalu dibungkus dengan kertas kado. Terkadang, si pemberi dapat membungkusnya dengan kertas koran atau juga dengan plastik yang ketika kita melihatnya tidak terpikirkan bahwa itu adalah pemberian yang sangat berharga. Allah sumber segala kebaikan, segala yang baik datang dari Allah Bapa sumber terang, padanya tidak ada kegelapan. Dan dia menganugerahkan anugerah yang sempurna bagi kita orang yang percaya. Kita sendirilah yang sering mencobai diri kita sendiri dengan keinginan-keinginan. Dan jika keinginan-keinginan ini dibuahi akan melahirkan dosa dan akan melahirkan maut. Oleh karena itu, biarlah keinginan dan kehendak Allah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kehendak Allah tentu adalah yang terbaik untuk kebaikan kita. Dia akan memberikan anugerah yang sempurna bagi kita. Sahabat yang baik hati, mari kita ubah cara pandang kita saat ini. Bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita,
Semua berasal dari Allah dan semua itu bertujuan untuk kebaikan kita. Semua yang kita hadapi sekarang ini menolong kita semakin berserah, bergantung hanya kepada Tuhan saja. Jangan kita mengandalkan kekuatan pikiran kita. Bahkan keadaan sekarang yang mungkin menambah beban bagi kita adalah jika kita lihat dari sisi kebaikan, maka kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Kita tetap memohon agar sesegera mungkin apapun keadaan yang kita hadapi, yang sulit supaya segera berakhir. Misalnya sakit penyakit yang tak kunjung sembuh, duka cita yang sangat mendalam, pergumulan ekonomi, pendidikan anak-anak, dan banyak lagi yang sedang kita hadapi. Mari kita lihat semua itu untuk semakin menguatkan, memurnikan kita, menguji kita, menolong kita lebih setia kepada Tuhan, dan pengharapan kita hanya kepada Yesus. Sahabat yang baik hati, marilah kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maka akan banyak kebaikan kita dapatkan di balik semua yang kita sedang hadapi saat ini. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami percaya segala pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari-Mu ya Tuhan. Apapun yang sedang kami hadapi saat ini, kami percaya semua itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, sebab Engkau turut bekerja dalam segala hal yang terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.